Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel aku dan kali ini kita akan kembali di serial Ensiklopedia. Pada kali ini kita akan membahas perbedaan enggak. Oke, sebelum lanjut aku pengen ngasih tahu kalau selama ini sebenarnya kita telah ditipu oleh media yang mana kita menganggap rumput laut itu adalah rumput. Bahkan kita kira yang kayak rumput di lautan itu adalah rumput laut. Ternyata bukan. Itu bukan rumput laut. Terus itu apa? Nyatanya rumput laut bukan kayak rumput loh, kebanyakan. Nah, jadi di lautan itu ada dua tanaman besar yang hidup di laut. Yang pertama ada rumput laut, yang kedua adalah lamun. Mungkin ada yang udah pernah dengar ya lamun itu apa. Kalau kita terjemahin dalam bahasa Inggris, rumput laut biasanya disebut dengan seaweed. Tapi kalau lamun disebut dengan seagrass. Nah, grass itu kan rumput ya. Jadi sebenarnya yang rumput itu siapa sih? Oke. Jadi pada ensiklopedia kali ini kita akan membahas apa sih sebenarnya perbedaan antara rumput laut dan lamun. Biar kita nggak dibodohin lagi. Jadi kita nggak bakal ngira, oh ini rumput laut, oh ternyata ini lamun gitu dan sebagainya. Pertama-tama kita akan membahas apa itu rumput laut. Jadi rumput laut merupakan tanaman tingkat rendah yang hidupnya di laut. Nah, dikatakan tingkat rendah karena rumput laut ini tidak memiliki batang, akar maupun daun. Sebagai gantinya, rumput laut memiliki thallus dan holdfast yang menggantikan peran akar, stipe yang mirip dengan batang, dan blade yang menggantikan posisi daun. Karena balik lagi, rumput laut nggak punya gitu kan. Jadi ada penggantinya. Selain itu, rumput laut juga sering disebut sebagai dengan alga. Berbeda dengan tanaman lamun, karena lamun merupakan tanaman tingkat tinggi yang hidup di lautan. Dikatakan tingkat tinggi karena ia telah memiliki daun, akar, dan batang sejati. Lamun juga bisa memiliki bunga dan buah loh. Terus, kalau kalian pernah dengar, kan adanya juga padang lamun kan? Bukan padang putra maksudnya padang rumput laut. Kedua, lamun dan rumput laut berada di kingdom yang berbeda. Lamun itu termasuk dalam kingdom Plantae, sedangkan untuk rumput laut masuk ke dalam kingdom Protista. Nah, buat yang belum tahu, apa sih bedanya Plantae sama Protista? Atau mungkin apa itu kingdom? Nah, jadi kingdom merupakan salah satu tingkatan dari taksonomi makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, kingdom merupakan tingkat paling tinggi yang membedakan antara hewan, tumbuhan, dan jamur dan lain sebagainya. Tadi kan aku bilang lamun itu termasuk ke dalam Plantae. Maka bisa dikatakan lamun itu sudah dekat dengan keluarga tanaman-tanaman. Sedangkan untuk alga atau rumput laut itu masuknya ke protista. Nah, protista sendiri merupakan organisme bersel tunggal atau banyak dan memiliki membran inti atau eukariot. Biasanya protista itu dibagi menjadi dua, yaitu protista yang mirip tumbuhan dan protista yang mirip dengan hewan. Ketiga, lamun memiliki jaringan pembuluh, sedangkan untuk rumput laut sendiri tidak memiliki jaringan pembuluh. Nah, dari sini kita juga bisa menyebutkan kan, atau kita bisa menentukan kalau lamun itu memang lebih kompleks dibandingkan dengan rumput laut. Keempat, karena lamun merupakan tanaman tingkat tinggi, maka ia melakukan reproduksi melalui bunga dan buah. Sedangkan untuk rumput laut sendiri, mereka masih melakukan reproduksi dengan menyebarkan spora, sebagaimana tanaman paku dan lain sebagainya. Kelima, lamun memiliki habitat di perairan yang terendam air, sedangkan untuk rumput laut, ia pasti terdapat atau tinggal di dasar laut yang terkena dengan pasir, menempel dengan pasir gitu ya. Seperti tanaman-tanaman lainnya, lamun juga membutuhkan bantuan cahaya sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Nah, maka dari itu lamun bisa ditemukan di perairan yang masih terkena sinar matahari. Nah, tapi ada loh lamun yang hidupnya di dasar laut dalam bahkan tidak terkena sinar matahari. Gimana tuh cara fotosintesisnya? Nah, berbeda dengan lamun yang tinggal di perairan dangkal atau di perairan yang mungkin tidak terlalu dalam. Lamun yang tinggal di perairan dalam yang tidak terjangkau sinar matahari melakukan proses yang namanya kemosintesis. Nah, kalau fotosintesis menggunakan bantuan matahari, kemosintesis ini menggunakan bantuan zat-zat kimia yang terlarut di dalam air laut, sehingga ia tetap bisa melakukan yang namanya hidup. Ya kan? Ya sederhananya hidup lah ya. Terakhir, lamun memiliki warna yang dominan hijau dan itu bisa membedakan antara spesies satu dengan spesies lainnya. Sedangkan rumput laut, seperti yang aku bilang tadi di awal, merupakan alga yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah alga merah atau Rhodophyta, alga hijau, Chlorophyta, dan alga coklat atau Phaeophyceae. Phaeophyceae, ya bener. Wow, jadi selama ini kita ditipu oleh media. Gimana cara kita nggak bisa membedakan rumput laut dengan lamun? Ya, memang ada mirip-miripnya sih. Tapi kalau misalnya kalian nggak lihat gambarnya, bisa dibedakan seperti ini ya. Jadi ada perbedaan antara lamun dan rumput laut. Kalau dilihat dari visual, ya bisa kita lihat sendiri. Nah, pertanyaannya, nori dibuat dari apa? Rumput laut tetaplah. Tapi rumput laut terbuat dari rumput laut apa? Rumput laut ya betul, merah ternyata ya.
Jadi rumput laut yang dibuat menjadi nori itu tidak menggunakan rumput laut yang alga hijau, tapi menggunakan alga yang merah. Memang rumput laut ini sudah lebih banyak dijadikan produksi makanan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk lamun sendiri masih dalam proses penelitian dan pengolahan. Jadi untuk produksi makanan sendiri lebih banyak rumput laut ya. Sedangkan untuk lamun sendiri itu lebih sering digunakan untuk hewan-hewan lautnya. Walaupun begitu, tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat nanti lamun akan bisa diolah menjadi banyak sekali kategori makanan atau banyak bentuk makanan seperti nori atau rumput laut yang sudah bisa dibuat jadi nori, agar-agar, dan lain sebagainya. Oke, jadi sekian ensiklopedia tentang perbedaan antara rumput laut dan lamun. Semoga dengan menonton video ini kalian bisa membedakan dan tidak dibodohi lagi dengan yang mana gambar rumput laut dan yang mana gambar lamun. Oke, kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan kalau buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Jangan puas untuk belajar dan sampai jumpa lagi. Dadah!